Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, Shalom. Saya di sini akan menyampaikan tata ibadah online GSJ CWS Charisma Family. Yang pertama adalah sediakan waktu khusus. Jangan sambil tiduran, makan ataupun sambil masak. Yang kedua, berpakaianlah rapi. Yang ketiga, ikutlah bernyanyi dan menyembah Tuhan. Yang keempat, baca dan dengarkan firman Tuhan. Yang kelima, kumpulkanlah persembahan ke dalam suatu amplop persembahan yang akan diberikan ketika ibadah kembali berjalan seperti biasa. Demikian tata ibadah online daripada GSJ CWS Charisma Family. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati ibadah. Shalom, Tuhan memberkati. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin belum melaksanakan tata ibadah online seperti yang saya katakan sebelumnya, boleh pause dulu video ini dan mempersiapkan diri yang terbaik, supaya kita dapat memberikan terbaik untuk Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat menikmati ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu, walaupun kita masih tetap beribadah di rumah, tapi selalu saya katakan bahwa itu tidak mengurangi hadirat Tuhan dan jamahan Tuhan bagi kita semua. Amin Bapak Ibu semua. Dan sebelum kita memulai ibadah ini, saya minta kita untuk boleh tutup mata dan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan mengucap syukur untuk setiap waktu ketika kami boleh datang di hadirat Tuhan, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur kepada Tuhan sepanjang bulan Agustus, Allah yang perkasa, yang telah menyertai perjalanan hidup kami dan menibakan kami di bulan September ini. Semuanya dalam keadaan yang baik ya Tuhan, dan semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan selama-lamanya. Dan pada pagi hari ini kami mohon kepada Tuhan supaya Engkau menyertai ibadah kami ini. Kami berdoa supaya ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji namamu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan satu lagu pujian, satu lagu pujian. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan selama-lamanya, dan biarlah kami memuji-muji Tuhan selama kami hidup dan selama kami bernafas. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Kita katakan ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Bapak Ibu, saya mau supaya kita bersama-sama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, bersama-sama memuji Tuhan. Amin. Bertepuk tangan, menari-nari
Yuk di hadapan Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira membuat kita panjang umur dan sehat, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari sambil bertepuk tangan menari-nari, kita katakan, terpujilah namamu Tuhan selama-lamanya. Siap. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Amin. Kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia. Katakan, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, hey, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yuk kita lebih lagi dan lebih lagi memuji-muji Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami bersuka cita di hadapan Tuhan. Yes, yang menghancurkan kutuk, dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, Engkaulah Raja, Engkau Raja kami atas dunia. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Tuhan yang memerintah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang berdiri. Saatnya kita akan menyembah Tuhan, dan pada minggu ini adalah minggu di mana kita mengadakan perjamuan kudus yang mengingatkan kembali bagaimana pengorbanan Tuhan bagi saudara dan saya. Karya yang terbesar yang dilakukan Tuhan adalah ketika Dia mati bagi saudara dan saya. Makasih Tuhan Yesus. Pengorbananmu tidak akan sia-sia, dan darah yang membuat kami menjadi suci dan kudus ya Allah. Makasih Bapa. Saya rindu jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kita boleh menaikkan pujian ini untuk mengingat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan bagi saudara dan saya. Pengorbanan Tuhan yang membuat kita mempunyai kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapak. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bersama-sama kita katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih Tuhan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar bagi kami, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan kami. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematian-Mu menghidupkanku, dan kupastikan pengorbanan, dan ku pastikan pengorbanan-Mu tak akan pernah
karya terbesar, karya terbesar. Engkau mati bagi kami, menyelamatkan kami. Betapa besar pengorbanan-Mu ya Yesus Tuhan bagi kami. Begitu berharganya kami, sehingga Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami ya Tuhan. Ialah balabas, ialah balabas. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya, sehingga Dia boleh mati bagi saudara dan saya, menebus dosa-dosa saudara dan saya, supaya kita mempunyai hidup yang kekal. Makasih Bapak. Haleluya. Ya Bapak, makasih. Makasih pengorbanan-Mu, darah-Mu Yesus. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, dan ku nyanyikan hosana bagimu, hosana bagimu Allah kami, selama-lamanya, selama-lamanya. Oh Yesus, ya Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak nyanyi hosana. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak nyanyi. Hosana, Hosana bagimu. Semuanya kita menyembah Tuhan. Angkat tanganmu bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Engkau layak disembah ya Tuhan. Dan tidak ada Allah yang lain selain daripada Engkau ya Yesus Tuhan yang kami sembah, yang kami agungkan Tuhan. Dan layak disembah, dan layak disembah, layak ditinggikan Kau Tuhan, layak diagungkan selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan menyembah Tuhan. Mari kita bermazmur, nyanyikan pujian, menyembah. Iyalah bagi Rajaku, bagi Rajaku. Sekali lagi, mari angkat tangan dan katakan, Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah, dan layak disembah, dan layak disembah. Ya Tuhan, layaklah Engkau dimuliakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Bagimulah pujian, hormat, syukur kami Bapa, selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari berbicara Tuhan, kami siap mendengarkannya. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam ibadah kita pagi hari ini ya. Kita telah memasuki bulan yang baru, bulan Oktober. Kita tetap dalam suasana ibadah online. Mari kita datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan dengan penuh hormat ya. Dengan penuh hati yang tulus untuk menghampiri tahta Tuhan. Saya berdoa kepada kita semuanya supaya jemaat Tuhan
dimanapun Anda berada saat hari ini, Anda tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita satukan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini buat anugerah dan kemurahan Tuhan. Sekalipun hari ini kami masih tetap melakukan ibadah online, kami datang dengan sepenuh hati, segenap hati kami menghadap Tuhan. Kami datang dengan penuh hormat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Jikalau sebentar ya Tuhan kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami. Kami siap diberkati ya Tuhan. Dan kami siap menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bulan Oktober ini kita akan berbicara tentang Tuhan Allah adalah kekuatan kita. Atau kekuatan kita adalah Tuhan Allah. Ini yang menjadi topik kita, tema kita di bulan Oktober ini. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempelajari firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja, ayat yang ke-18, ayat yang ke 2 Raja-Raja pasal 18 dan pasal yang ke-19, saudara yang kasih oleh Tuhan, dari seorang tokoh yang luar biasa mengasihi Tuhan, dari seorang tokoh yang dimana Tuhan memakai dia dan Tuhan berkenan kepada dia. Mungkin kita sudah pernah mendengar namanya dan kita tahu bahwa peristiwa tokoh ini sangat menggugah hati kita, saudara kasih Tuhan. Ya, dan pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang tokoh ini yang bernama Hizkia. Ya, Tuhan Allah adalah kekuatanku. Saudara-saudara, Hizkia artinya adalah Yahweh adalah kekuatanku. Dia adalah raja kerajaan Yehuda. Ya, dia memerintah pada umur 25 tahun. Dia diangkat menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Dia adalah anak dari Raja Ahaz, tapi Hizkia berbeda dengan ayahnya. Kalau Raja Ahaz disebut dia adalah raja yang jahat, raja yang murtad, yang memberontak kepada Allah. Tetapi anaknya Raja Hizkia, ia dikatakan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Perhatikan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala dan menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ayat yang kelima, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ya. Ayat yang keenam, ia berpaut kepada Tuhan
tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ayat 7, maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi dikatakan dalam ayat 3, ayat 4, Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Berbeda dengan ayahnya. Kalau ayahnya melakukan yang jahat di mata Tuhan, tapi Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dari sejak mudanya, dari usia 25 tahun ketika dia diangkat menjadi raja, dia sudah melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan Tuhan memperhatikannya. Ya, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita juga harus belajar dari Hizkia untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Membuang segala bentuk berhala dalam kehidupan kita, baik itu berhala modern ya, yang menjauhkan hati kita daripada Tuhan. Dan kita melihat, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dari peristiwa 2 Raja-Raja 18 ini, Raja Hizkia menang atas kerajaan dunia yang disebut kerajaan Asyur. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita sudah baca tadi di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, bagaimana hidup Hizkia di hadapan Tuhan. Dan hal yang menarik yang saya perhatikan adalah di ayat yang ke-6, dikatakan di sana, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Jadi Hizkia ini belajar firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa. Jadi Hizkia belajar atau meniru Musa dan percaya kepada Tuhan. Apa rupanya yang dilakukan oleh Musa? Pada zaman dahulu, ketika Israel ada dalam pembuangan di Mesir, diperbudak di Mesir, kita tahu peristiwa itu. Musa menang atas kerajaan dunia, yaitu kerajaan Mesir atas Firaun, saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Firaun pada waktu itu punya kuasa. Dia seorang raja yang punya kuasa, kebesarannya luar biasa sekali. Dan banyak kerajaan-kerajaan yang takluk kepada kerajaan Mesir. Dia adalah kerajaan yang sangat hebat sekali. Musa menang karena mengandalkan Tuhan. Padahal kita tahu bahwa Musa itu tidak memiliki pasukan. Sementara kerajaan Mesir, dia memiliki bala tentara yang sangat hebat sekali. Dia memiliki persenjataan yang canggih sekali. Memiliki kereta kuda. Dan memiliki panglima-panglima perang yang handal, yang cakap, saudara yang kasih oleh Tuhan. Sementara Musa ketika memimpin bangsa Israel, ia tidak memiliki pasukan atau tentara-tentara, boleh dikatakan tentara-tentara yang cakap untuk berperang pada waktu itu. Tidak memiliki senjata. Tapi yang menarik adalah Tuhan yang berperang bagi mereka. Amin. Tuhan yang berperang bagi mereka. Tuhan yang berperang bagi bangsa Israel. Tuhan yang berperang bagi Musa. Sehingga Musa bisa mengalahkan, menaklukkan para pasukan Mesir. Kita tahu peristiwa ya, Laut Tebrau yang terbelah dan menenggelamkan pasukan berkuda dari Mesir. Siapa yang dapat melakukannya? Tuhan Allah. Makanya saya lihat menarik sekali
kita belajar meniru, ya, mempelajari kebenaran firman Tuhan, Alkitab, makanya rajinlah baca firman Tuhan. Ada rahasia kehidupan yang akan disingkapkan bagi kita. Dahulu kala Tuhan yang berperang atas Musa. Dan hal yang sama dialami oleh Hizkia, ia menang atas kerajaan Asyur. Kerajaan dunia pada waktu itu yang sangat ditakuti oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Karena sudah banyak kerajaan-kerajaan sudah ditaklukkan. Dan banyak rakyat yang ditawan. Bahkan kalau kita selidiki di ayat pasal yang ke-19, 18, 19, kerajaan Israel, Samaria, kita tahu bahwa kerajaan Israel sudah terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Yehuda dengan dua suku, suku Yehuda dan satu lagi suku Benjamin, dan satu lagi kerajaan Israel yaitu kerajaan Samaria yang terdiri dari 10 suku, dan 10 suku ini sudah takluk di bawah kerajaan Asyur, dan mereka itu sudah diangkut. Beberapa orang sudah diangkut menjadi tahanan atau tawanan. Tapi berbeda dengan Hizkia. Kita baca selanjutnya di ayat yang ke-7. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Hizkia berontak kepada Raja Asyur dan tidak takluk kepadanya lagi. Hizkia menang atas Raja Asyur. Hal yang menarik dari ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, apa rupanya yang sikap tindakan dari seorang Hizkia ini? Ayat ke-5 dikatakan di sana, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ini kerajaan Yehuda ya. Jadi sesudah dia dan setelah dia tidak ada lagi raja yang sekeren dia ya, sehebat dia, luar biasa sekali. Ia percaya kepada Tuhan. Percaya. Percaya di sini artinya adalah dia kalau ada dalam kesulitan, kalau ada dalam masalah, kalau ada dalam tekanan, dia cepat berlari. Ya, berlari untuk datang kepada Tuhan. Itu arti percaya di ayat ini. Ia percaya kepada Tuhan. Sesungguhnya kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita sesungguhnya butuh pertolongan. Sesungguhnya saya dan saudara ini tidak punya kekuatan, tidak punya daya. Ya. Tidak ada kehebatan di dalam kita. Hanya ada di dalam Tuhan, saudara kasih oleh Tuhan. Ketika himpitan datang, persoalan masalah datang, tekanan datang. Dan ini yang dialami oleh Hizkia. Tekanan datang dari kerajaan yang sangat besar sekali, dengan pasukan yang sangat besar sekali. Dengan panglima-panglima perangnya sangat hebat sekali, yang sudah menaklukkan beberapa kerajaan-kerajaan. Bahkan kerajaan Samaria, kerajaan Israel sudah takluk di bawah kerajaan Asyur. Dalam tekanan seperti ini, Hizkia percaya kepada Tuhan. Ya, percaya, cepat-cepat berlari dan berlindung kepada Tuhan. Makanya enggak salah nama Hizkia itu adalah Tuhan adalah kekuatanku. Kekuatanku adalah Tuhan Allah. Dia cepat berlari dan berlindung kepada Tuhan. Menarik sekali.
Ayat 6 dikatakan ia berpaut kepada Tuhan. Tidak menyimpang daripada mengikuti Dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Akibatnya apa? Akibatnya di ayat yang ke-7, maka Tuhan menyertai dia. Menarik sekali saudara kasih Tuhan. Percaya, berlari datang kepada Tuhan, minta perlindungan kepada Tuhan. Hati condong kepada Tuhan. Maka akibatnya dikatakan Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan mau menyertai kita, jemaat Tuhan yang saya kasihi, percayalah kepada Tuhan, berlarilah kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Tetap condong hatimu kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai kita. Kemanapun juga ia pergi, ia beruntung saudara kasih Tuhan. Seperti Yosua juga, kemanapun dia pergi, ia beruntung. Jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemanapun Anda pergi hari ini, Anda beruntung. Karena Anda percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita. Akibatnya Tuhan menolong, menyertai, ya, memberikan kekuatan kepada Hizkia. Saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dalam Keluaran 14 ayat firman Tuhan ini, ya, diperdengarkan kepada Musa pada waktu itu. Luar biasa sekali, Tuhan akan berperang untuk kamu. Mau Tuhan berperang untuk kita? Amin. Saya percaya kita rindu Tuhan akan berperang untuk kita. Dan kamu akan diam saja. Nanti kita akan pelajari lebih lagi tentang diam saja itu. Apa artinya diam itu? Kekejaman Raja Asyur itu sudah sampai ke telinga Hizkia. Bahkan catatan-catatan sejarah mengatakan kalau ada orang yang memberontak, yang melawan, itu kejam sekali hukumannya. Maaf kata, mereka akan mengambil para prajurit pasukan dari kerajaan Asyur akan mengambil bambu runcing. Maaf kata, dia itu akan menusuk mulai dari lubang anus sampai ke rongga ini, mulut. Tancapkan itu. Itulah kejamnya. Kalau kerajaan Mesir ya kejam juga sih. Jahat juga kepada bangsa Israel. Tapi lebih lagi jahat lagi kerajaan Asyur. Wah, ngeri sekali saudara kasih Tuhan. Bahkan kalau mengikat para tawanan yang dibawa, ya, akibat kalah perang, tawanan-tawanan itu, mereka itu diikat, mulut mereka, hidung mereka itu dicucuk supaya nurut gitu. Kalau melawan akan lebih sakit lagi. Jadi sangat kejam sekali, sadis sekali. Kalau sudah mereka menghancurkan sebuah daerah, sebuah kerajaan, sangat kejam sekali. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana sikap Raja Hizkia menghadapi kerajaan Asyur ini? Raja Asyur mengutus utusannya dan mengejek Hizkia dan rakyatnya, bahkan Tuhan yang disembah oleh Hizkia. Sikap yang bagaimana yang dia munculkan? Sikap dia lebih diam, mengabaikan ejekan, mengabaikan hinaan. Mampukah kita seperti Hizkia ini kalau ada orang yang mengejek kita, menghina kita, menghina Tuhan Allah kita? Sikap yang dimunculkan oleh Hizkia adalah dia mengabaikan hinaan itu dan dia lebih condong berdiam. Apa rupanya ejekan-ejekan
yang disampaikan oleh orang-orang Asyur. Kalau kita baca di ayat pasal 18 ayat yang ke 19. Lalu berkatalah juru minum agung kepada mereka, baiklah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku. Raja Agung itu sudah marah sekali kepada Hizkia. Ayat 22, dan apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah Dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mezbah-mezbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mezbah yang di Yerusalem inilah kamu harus sujud menyembah. Bahkan yang lebih parah lagi, ejekan-ejekan yang disampaikan oleh para Raja Agung dari Raja Asyur. Perhatikanlah di sana di ayat yang ke-28. Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berseru ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Ayat 29, beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu. Sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan, dengan mengatakan tentulah Tuhan akan melepaskan kita, dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Mereka tampil sebagai pengejek-pengejek. Tidak ada yang sanggup menolong kalian. Jangan berharap kepada Hizkia, bahkan kepada Tuhan Allahmu yang kamu sembah. Jangan pernah berharap bahwa Dia akan menolong engkau. Mereka tampil sebagai menghina, mengejek, melemparkan kata-kata yang tidak benar. Ayat 33, apakah pernah Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Tidak ada Allah lain, kata Raja Asyur, yang sanggup melawan Raja Asyur. Ayat 34, di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Pada waktu itu Samaria sudah jatuh ke tangan kerajaan Asyur. Ayat 35, siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi rakyat itu berdiam diri, tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Di sini letaknya kekuatan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa sekali. Sikap yang ditunjukkan oleh Raja Hizkia dan rakyat kerajaan Yehuda, mereka nurut kepada perintah dari raja yang bunyinya jangan kamu menjawab dia. Mereka memilih mengabaikan ejekan itu, mengabaikan hinaan itu, dan berdiam diri. Tentu ini tidak mudah, saudara kasih lihat Tuhan, kalau ada orang yang mengejek kita, menghina kita, mengata-ngatai kita. Wah, apakah kita balas? Ikut kita juga marah. Tapi dari Hizkia kita belajar tentang sabar, berdiam diri. Firman Tuhan berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya
melebihi orang yang merebut kota. Ini kuncinya, saudara kasih lihat Tuhan. Jadi ada buah roh, tandanya ada buah roh. Ada penguasaan diri. Itulah kekuatan kita, saudara kasih lihat Tuhan. Nah, kita mesti belajar dari Hizkia. Dan juga tentu belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus dia lembut hatinya. Dia memiliki kelemah lembutan, lembut hatinya. Ya, kalau kita baca dalam Yesaya 53 ayat 7 ketika dia diperhadapkan kepada pembantaian, kepada hinaan, Yesus memilih untuk diam, tidak menjawab sepatah kata pun hinaan. Ketika dia diperhadapkan ke pembantaian, Yesus diam. Bahkan dalam Ibrani 12 ayat 2. Mari kita lihat sebentar Ibrani 12 ayat 2. Kita belajar dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kalau ada yang menghina kita, udah diam saja. Tapi diam yang saya maksud nanti akan saya jelaskan dalam ayat berikutnya. Gak usah dilawan, gak usah. Kalau ada yang menghina kita, mengejek kita, udah diam saja. Memang tidak mudah, saudara kasih oleh Tuhan. Dan kita belajar dari Hizkia, kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Letak kekuatan yang luar biasa sekali. Ada penguasaan diri. Selanjutnya tindakan iman Hizkia adalah dia datang kepada Tuhan. Perhatikan dalam kitab 2 Tawarik 32, bahkan dalam Yesaya 37 peristiwa ini dicatat saudara kasih lihat Tuhan. Tindakan iman yang dilakukan oleh Hizkia. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal yang ke-37. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, kita akan menemukan iman Hizkia yang sangat luar biasa sekali. Firman Tuhan berkata, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Yang pertama, tindakan iman Hizkia, dia datang kepada Tuhan. Yang pertama adalah ia merendahkan diri. Merendahkan diri.
Dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubungilah badannya dengan kain kabung. Pada zaman dahulu orang yang merendahkan diri biasanya mau mengoyakkan bajunya, ya. Selubungi badannya dengan kain kabung. Tujuannya apa? Agar beroleh anugerah. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, pentingnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan agar kita beroleh anugerah. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat 6 ayat 10. Orang yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Tapi orang yang menyombongkan diri akan direndahkan. Jadi sikap kita harus benar. Mari belajar merendahkan diri. Merendahkan diri. Sujud di bawah kaki Tuhan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, itu tindakan iman yang baik sekali. Merendahkan diri kepada Tuhan agar beroleh anugerah yang daripada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6. Yakobus 4 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ketika kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka turunlah anugerah belas kasihan yang daripada Tuhan. Ayat 10 dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Itu sikap yang dilakukan oleh Hizkia. Yang berikutnya, tindakan iman yang seperti apa yang dilakukan oleh Hizkia? Ia mencari dan mendekat kepada Tuhan. Ia mencari dan mendekat kepada Tuhan. Mari kita mencari dan mendekat kepada Tuhan. Di ayat yang dalam Yesaya pasal yang ke-37, di ayatnya yang di ayat yang kedua, disuruhnya juga Eliakim. Di ayat yang pertama. Dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Mencari dan mendekat kepada Tuhan. Masuklah ia ke rumah Tuhan. Tujuannya untuk apa? Ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Itu yang dilakukan oleh Hizkia. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8 jelas sekali dikatakan dalam firman Tuhan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Ketika kita mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Itu tindakan iman yang sangat luar biasa sekali. Yang ketiga adalah ia bersekutu dengan hamba Tuhan. Pada zaman itu, hamba Tuhan yang ada di kerajaan Yehuda yang bernama Yesaya, Nabi Yesaya, ya, sangat menarik sekali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dia menyuruh utusan kepada Yesaya, ya. Dia mengirim siapa? Beginilah kata Hizkia, hari ini adalah hari kesesakan. Dia mengutus utusan di ayat yang ke-5.
Di ayat yang keempat, mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup. Sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Kan bukankah Hizkia mengutus tua-tua, para imam, panitera negara, kepala istana kepada Nabi Yesaya bin Amos, minta doa, bersekutu dengan hamba Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya apa? Menerima firman nubuat yang meneguhkan hati. Makanya kita belajar saudara kasih Tuhan untuk kalau ada mungkin persoalan masalah, tidak ada salahnya untuk datang kepada hamba Tuhan, kepada gembala sidang, kepada pendeta. Ya, menyampaikannya. Kita akan menerima firman yang meneguhkan, yang menguatkan. Di ayat 7 dikatakan, ya, Yesaya 37 di ayat 6 sampai 7, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk ke dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya, aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ini kan menerima firman nubuat yang meneguhkan hati, menguatkan seluruh kerajaan Yehuda. Ya, Hizkia dan para pejabatnya dan rakyatnya dikuatkan ketika dia bersekutu dengan hamba Tuhan. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Itulah tindakan iman dari Hizkia ketika dia datang kepada Tuhan. Di ayat 34 kita melihat ia mengajak Tuhan untuk campur tangan atas persoalan masalah yang dihadapi oleh Hizkia dan bangsanya. Ini seperti seorang anak kecil yang menarik tangan ayahnya untuk membantunya, untuk berharap pertolongan segera datang. Ini tindakan iman yang dilakukan oleh Hizkia, mengajak Tuhan campur tangan atas persoalan yang sedang terjadi. Ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dalam hal ini kata berdiam jelas. Disinilah kalau ketika kita berdiam, bukan berdiam dalam arti tidak ngapa-ngapain gitu. Tapi berdiam yang dimaksud di sini adalah karas dalam bahasa aslinya, yaitu menggoreskan suara Tuhan, ya. Menggoreskan suara Tuhan, menuliskan suara Tuhan. Tuhan Yesus pernah melakukan itu ketika ada kedapatan orang berzina dan diperhadapkan kepada Yesus, diam saja dan menuliskan di tanah ada tulisan yang digoreskannya. Saudara yang kasih Tuhan, yang digoreskan itu adalah iman. Sedang mengajak Tuhan campur tangan atas persoalan masalah itu. Dapat kita temukan dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Ini firman Tuhan yang diajarkan kepada Musa, dan firman Tuhan ini juga lahir dan muncul ya di hati
Raja Hizkia dan dia sampaikan itu. Ya, ayat 16 dikatakan, sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaitkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka. Ayat 18, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukan Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Ayat 19, maka sekarang, ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, dari tangan Raja Asyur, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Jadi menyerahkan penghakiman kepada Tuhan yang adil. Menarik tangan Tuhan, menarik tangan Bapa dengan doa berdasarkan perjanjiannya, berdasarkan firman-Nya. Itu yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Penghakiman itu milik Tuhan. Hizkia sedang berkata, Allah yang dia cela, Allah yang dia hina. Kalau sudah Allah yang dihina, berat urusannya. Jangan coba-coba menghina Allah. Disinilah kita belajar arti berdiam diri, yaitu menggoreskan suara Tuhan, firman Tuhan. Makanya dari khotbah saya minggu-minggu atau bulan-bulan yang lalu menyuarakan supaya kita lebih menyukai firman Tuhan, baca firman Tuhan, hafal firman Tuhan, supaya alam bawah sadar kita diisi oleh firman Tuhan. Ketika ada masalah, persoalan, maka firman Tuhan itu akan keluar menjadi pedang roh yang mengalahkan semua musuh-musuh kita. Itu menjadi senjata yang luar biasa sekali. Itu yang dilakukan oleh Hizkia. Firman Tuhan keluar dari mulutnya. Dia mengatakan janji-janji Tuhan, kebesaran Tuhan. Karena dia sudah belajar dari Musa, bagaimana Musa mengalahkan kerajaan Mesir. Dia juga mengalami hal yang sama. Hizkia menang atas Raja Asyur. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Makanya dengar janjinya, baca firman Tuhan, simpan, goreskan dalam hatimu. Dan gemakan janji Tuhan untuk mengingatkan dia. Ya, seperti Cornelius, Tuhan akhirnya berkenan kepada dia. Saudara, dalam kisah para rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-4, Hizkia percaya dan berpaut kepada Tuhan. Dia mengucap, menggemakan, hanya Tuhan sendirilah Allah segala kerajaan di bumi ini, yang mampu menyelamatkan, yang mampu menolong. Dan dengan tujuan seperti itu, Hizkia berkata, supaya segala kerajaan di bumi tahu bahwa hanya dialah Tuhan. Bahwa dialah Allah. Apa yang terjadi akhirnya, saudara yang kasih oleh Tuhan? Dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35, kita menemukan peristiwa yang sangat hebat sekali. Di sanalah firman Tuhan dikatakan, Tuhan yang berperang untuk kamu. 2 Raja-Raja 19 ayat 35, firman Tuhan berkata seperti ini, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Ya, perhatikan, malaikat Tuhan ditulis dengan huruf besar. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Tuhan yang berperang bagi Hizkia. 185.000 tentara hebat Asyur dibunuh oleh Tuhan dalam satu malam itu. Bukankah itu peperangan yang hebat, yang luar biasa sekali? Siapa yang sanggup melakukan itu? 185.000 tewas.
Allah yang berperang untuk kita. Bahkan Raja Asyur ketika dia pulang ke rumahnya, dia juga dibunuh oleh anak-anaknya sendiri. Sangat mengerikan sekali. Kalau sudah mencela Tuhan, menghina Tuhan Allah, berat, jangan coba-coba. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita belajar dari sikap Hizkia dan imannya kepada Tuhan. Tuhan Allah adalah kekuatanku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan hati kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang sangat meneguhkan dan menguatkan kita semuanya. Ketika ada masalah, persoalan, himpitan, tekanan yang sangat berat, seperti yang dialami oleh Hizkia. Kerajaannya kecil, terdiri dari 2 suku. Tapi Hizkia lebih memilih mengandalkan Tuhan dan datang kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, mengingat janji-janji Tuhan. Lewat imannya kita dikuatkan. Dia merendahkan diri supaya anugerah Tuhan turun atasnya. Dia mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan mendekat kepada dia. Ia bersekutu dengan hamba Tuhan. Dia tahu bahwa ada hamba Tuhan di Yerusalem dan dia menerima firman yang menguatkan, firman nubuat yang meneguhkan dan menenangkan hati. Dan dia mengambil sikap dan memohon campur tangan Tuhan atas persoalan yang sedang dihadapi. Ketahuilah Tuhan yang berperang bagi Hizkia, bagi Yerusalem. Kemenangan Tuhan berikan atas Hizkia. Luar biasa sekali. 185.000 pasukan yang diandalkan oleh kerajaan Asyur, oleh tentara, oleh Raja Asyur, tewas, terbunuh. Hanya 1 malam saja. Allah kita dahsyat dan luar biasa. Dia Allah yang sanggup menolong kita. Jadikanlah Tuhan Allah sebagai kekuatan kita. Hari demi hari. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Percayalah kepada Tuhan. Berlarilah dan berlindunglah kepadanya. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Carilah wajahnya. Tuhan datang dan mendekat kepada kita. Jemaat Tuhan, engkau dikuatkan dan diberkati. Apapun masalah dan persoalan yang sedang kau hadapi, Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Haleluya. Kita persiapkan hati kita. Kita menerima roti dan anggur. Kita akan mengadakan perjamuan kudus setiap minggu pertama. Mari para imam, bapak semuanya untuk mengambil roti dan anggur. Terlebih dibagikan kepada istri, baru kepada anak-anak. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama. Haleluya. Selanjutnya mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Firman Tuhan juga berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama. Haleluya. Mari mengucap syukur di hadapan Tuhan. Berterima kasihlah buat pertolongannya dan penyertaannya. Jadikanlah Tuhan sebagai kekuatan kita.
janjinya iya dan amin akan digenapi dalam kehidupan kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, haleluya. Mungkin engkau yang punya pergumulan, masalah, persoalan yang sangat berat. Hari ini engkau letakkan tanganmu di dadamu. Dan yang satunya engkau boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Aku akan berdoa dari tempat ini. Tangan Tuhan, kemurahan Tuhan turun atasmu. Apapun masalah dan persoalan yang sedang menghimpit engkau saat ini, Tuhan ada atasmu. Firman-Nya berkata, Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika firman Tuhan ada dalam hatimu, dan firman Tuhan itu engkau gemakan, janjinya engkau gemakan, engkau sedang mengingatkan Tuhan akan janjinya, maka perkara-perkara ajaib yang dari Tuhan, Tuhan berikan atas kehidupan kita. Tuhan memberkati seluruh jemaat, seluruh keluarga, seluruh anak-anak muda, seluruh anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati dan menolong kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur Bapa, haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari setiap kita mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hiduplah bagi kemuliaan nama-Nya yang diberkati dan siap menjadi berkat. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, shalom. Tuhan memberkati. Jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yuk kita lebih lagi dan lebih lagi memuji-muji Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami bersuka cita di hadapan Tuhan. Yes, yang menghancurkan kutub, yang menghancurkan kutub dan membebaskan